kupat tahu rumput laut. Tekstur rumput lautnya tuh ternyata ada di dalam agar-agar ini atau jawadah ini. Salah satu untuk membantu menyembuhkan batu ginjal. Prosesnya yang pertama saya lagi nyebet. Sok jang aya nama orang balap bakiak batok. Ayo heje karek heje dua karek dua te atas ayo. Sampurasun anak negeri dimanapun berada. Kumaha kabarna? Semoga sehat semua ya. Punten sadayana, abdi sedang asik main balap bakiak batok. Karena permainan ini lahir dari budaya masyarakat Sunda yang agraris, yaitu permainan yang menggunakan alat berupa batok kelapa yang dibelah dua. Aduh, benar banget. Nah, hari ini saya lagi bermain permainan bakiak baki di daerah Cipatuja. Bareng sama anak-anak di sini nih. Tapi selain permainan di sini, masih banyak lagi nih. Ada tradisi, hasil alam, dan yang pastinya kulinernya dong. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Jejak Anak Negeri karena alam memberi banyak manfaat. Ayo Neng. Ayo kemana? Teh terus jadian sekarang si Ahen ini. Asadot julukan di dia nama Neng. Aku tahu tuh terang. Ayo tuh si anak jantan ya bantuin nih ini rasanya teh. Ayo tapi hati-hati. Untuk mengawali petualangan di Kabupaten Tasik, tepatnya di Pantai Sindangkerta ini, Abdi, Neng Tia, sareng Ahenry mau mencari rumput laut. Di daerah pantai selatan Pulau Jawa ini, musim kemarau dengan curah hujan minim ternyata memberikan berkah lebih bagi para pencari rumput laut. Karena pada saat musim kemarau, rumput laut biasanya akan tumbuh subur. Rumput laut merupakan salah satu komoditas penting dan kerap menjadi andalan untuk perekonomian suatu daerah. Hal itu karena rumput laut sangat mudah ditemukan dan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Rumput laut pertama kali dikonsumsi di Jepang, setidaknya 1500 tahun yang lalu, selama era Asuka dan era Nara. Dahulu rumput laut hanya bisa dikonsumsi oleh kaum bangsawan Jepang. Selain itu, tahukah anak negeri bahwa rumput laut merupakan tanaman yang memiliki peran yang sangat penting untuk lingkungan? Karena rumput laut dianggap sebagai tanaman yang ramah lingkungan yang disebabkan oleh kandungan nutrisi dan biomas yang dimiliki oleh rumput laut dan baik untuk makhluk hidup di sekitarnya. Selain itu, rumput laut juga membantu mengurangi sisa jejak dari limbah industri sehingga memberikan lingkungan yang lebih sehat. Makanya, Rangga ambil secukupnya saja agar lingkungan tetap terjaga. Akhirnya dapat juga nih cari rumput laut. Memang pencariannya itu memang agak sulit karena di pinggir-pinggir karang ya Kang ya. Iya. Banyak juga ya, A. Atuh Neng seueur. Mohon Dah hasil AA. Lumayan Neng. Alhamdulillah. Betkeun aya nama Neng. Sama. Ternyata lumayan juga sih Neng. Kali Kang. Wah, cekap aja teh Kang. Cekap Aya lah. Kang pada lanjut wae ngala. Pada yang ada dia. Hayu Neng kurang pasak Neng ah. Ayo, A. Ayo Kang, atur nuhun Kang. Hati-hati Kang. Ada yang unik kali ini.
biasanya kupat tahu itu memakai toge, tapi sekarang kita memakai rumput laut. Namanya kupat tahu rumput laut. Laras Bu? Ayo Bu, masak ya dong Bu. Tapi ngeguntingan iya nya. Untuk membuat kupat tahu rumput laut, bumbunya cukup simpel kok. Yang pasti harus ada bawang putih, bawang merah, cabai, sampai rempah-rempah lainnya. Dan tentu saja rumput laut. Sementara ibu memotong dan menghaluskan bumbunya, Neng Tia membuat ketupat. Abdi bertugas membersihkan rumput lautnya. Karena sebelum diolah, rumput laut harus dicuci sampai bersih. Dihilangkan bagian akarnya yang biasanya tersimpan butiran-butiran pasir agar tidak termakan. Setelah bumbu halusnya siap, selanjutnya tinggal rangka masak. Eits, awas jangan dekat-dekat, karena masak dengan cara seperti ini hanya dilakukan oleh orang yang sudah profesional ya. Artinya jangan ditiru kalau belum jago masak dengan teknik api seperti ini. Masak bumbu sampai harum, lalu masukkan rumput lautnya. Meski dahulu hanya bisa dikonsumsi kalangan tertentu saja, namun sekarang hampir seluruh kalangan masyarakat bisa mengkonsumsi berbagai macam olahan dari rumput laut yang dianggap menyehatkan. Karena rumput laut mengandung kalsium yang banyak dibutuhkan oleh tubuh, yaitu 6% dari kebutuhan kalsium pilihan. Memasak rumput laut tak perlu waktu yang lama. Cukup sebentar saja sampai bumbunya merata, lalu segera angkat. Agar tekstur rumput lautnya tetap renyah. Sabar dulu ya, karena prosesnya belum selesai. Selanjutnya, Rangga masih harus menumbuk kacang. Ibu menghaluskan bumbu dan Neng Tia bertugas membuat santan. Ketupat juga jangan lupa dimasak terlebih dahulu. Oh ya anak negeri, sejarah kupat tahu di Tasikmalaya tak lepas dari kupat tahu Mangunreja yang dianggap pionir kupat tahu di Tasikmalaya. Kupat tahu Mangunreja sendiri telah dirintis oleh Abah Usam dan Oci pada tahun 1955. Awalnya mereka berjualan dengan cara dipikul berkeliling dari kampung ke kampung. Angkat ketupat setelah matang, lalu ganti dengan menumis bumbu kacangnya. Masukkan bumbu halusnya. Lalu santan. Terakhir masukkan tumbukan kacang yang sudah halus. Bu, tos asak Bu, angkat wainya. Jadi deh, kupat tahu rumput laut. Ulah ngalamun wae. Itu ningali muni enak ya, duh pemandangan. Itu tos asak geuning. Ini dia nih, kupat tahu rumput laut. Meni unik pisan ya, biasanya mau pakai toge, sekarang pakai rumput laut Neng. Leres Bu? Kupat tahu rumput lautnya ini meniraos pisan. Perpaduan lembutnya kupat, tahu, rumput laut, dan gurih pedas manis bumbu kacangnya benar-benar memanjakan lidah. Selain nikmat, kupat tahu yang dipadukan dengan rumput laut juga sangat menyehatkan. Karena rumput laut kaya akan vitamin dan mineral yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Ayo Bu, Neng Tia, tambah lagi. Di rumput laut nih, kita mau masak jawadah rumput laut ditemani sama Neng Elsa dan Ibu Mima. Wah, ayo langsung kita masak ya. Ini dipotongin gini Bu.
Sementara Neng Keisha mengiris gula merah dan Ibu Tia membuat santan, Rangga harus membersihkan rumput lautnya terlebih dahulu. Anak negeri, ada sedikit info nih, bahwa agar-agar berasal dari negeri Cina. Teknik mempersiapkan agar-agar dibawa ke Jepang oleh utusan Jepang yang datang ke Cina pada abad ke-18. Kemudian di Jepang, agar-agar dikenal dengan nama kanten. Terus berkembang dan populer hingga saat ini. Buat si cekapnya. Langsung kan itu kan. Ayo Neng canak Neng, sadayana Neng. Iya. Selanjutnya, masukkan semua bahan ke dalam wajan yang berisi air panas untuk dimasak. Pertama masukkan rumput lautnya, kemudian santan, terakhir baru masukkan irisan gula merah. Pada saat proses memasak inilah sifat unik agar-agar terjadi, yaitu larut dalam air panas. Karena molekul agar-agar bergerak bebas. Sementara pada saat didinginkan, molekul agar-agar akan saling merapat sehingga agar-agar bertekstur padat. Tuang ke dalam loyang dengan disaring terlebih dahulu. Lalu tunggu hingga tekstur berubah menjadi padat. Nah, terus sadayana, terus gini kumaha Neng? Diamin. Didiamin Iya. sampai mengeras. Iya. Oh, hayu atuh. Jawadah atau agar-agar rumput laut siap disantap. Ini rasa agar-agar atau kita sebut jawadah rumput laut. Rasanya kenyal, manis. Terus nih, tekstur rumput lautnya tuh ternyata ada di dalam agar-agar ini atau jawadah ini. Kaos pisahnya tehnya. Terus selain enak feelnya, ini teh Ternyata bergizi. Terus tanpa bahan pengawet. Tanpa bahan pengawet, karena dari langsung laut. ngambil dari laut. Wah, sekarang si Akangnya, wah ngambilnya juga susah atuh teh. Tak hanya enak, agar-agar juga sangat cocok dikonsumsi saat menjalankan program diet karena agar-agar mempunyai kandungan serat yang tinggi sehingga mampu memberikan efek kenyang. Serah. Paling mana mang? Paling itu? Itu. Neng pada ngiring semua. Oh, moal. Neng mau di sisi kayaknya. Wah, siapa tuh mang? Yo, pernah heula. Neng, ke ditu heulanya ngiring si Ayo. Yo, nitip Neng. Ayo Neng. Hati-hati yang banyak ambil kulitnya. Siap, Neng. Yuk. Memiliki potensi biota laut dangkal yang tak kalah kayanya dibanding dengan wilayah lain, salah satunya adalah si udang karang atau yang biasa kita kenal dengan nama lobster. Ya, lobster laut biasanya hidup di perairan berkarang. Jadi untuk mencari hewan yang satu ini, lubang atau celah karang menjadi sasaran perburuan. Teknik mencari hewan laut seperti ini yaitu menggunakan senapan. Memang lazim diterapkan oleh sebagian besar masyarakat di pesisir Tasik, termasuk Kampung Sindangkerta. Syaratnya sih laut harus jernih dan sehat. Antropoda atau hewan dengan badan beruas ini biasanya ada di perairan dangkal hingga kedalaman 100 meter. Wah, akhirnya kita dapat lobster, ya Kang. Tapi ini belum terlalu gede ya Kang. Ya udah, mana Kang? Jaringnya. Oke, lepaskan. Aman. Oke, cari lagi. Laut sekitar Sindangkerta yang masih terjaga membuat lobster sangat suka untuk berkembang biak dengan baik di sini.
lumayan. Wah, banyak. Wah, Kang, geng. Wah, mantap, Kang. Kang. Selamat, Kang. Ya. Bismillah. Oke. Nah, jadi makin siang, Kang ya. Harusnya teh makin deras. Jadi kita penangkapan segini mana, Kang? Wah, lumayan cukup banyak lah. Ini mah bisa buat dipasangnya, Kang ya. Iya, bisa. Ayo, Kang. Akang mau lanjut? Saya bawa lobsternya tuh. Ayo, Kang. Ayo, Kang. Ayo semuanya. Tuh. Tadi saya udah nangkap lobster nih, susah-susah. Nggak afdol dong kalau lobsternya nggak kita olah. Sekarang kita mau ngolah bakso lobster si gelis nya. Jika si ibu gelis harus seneng. Ayo nama, urang masak, Bu. Ini dia semua bahan dan bumbu untuk membuat bakso lobster si gelis. Ini mah bakal jadi masakan istimewa. Sudah, biar Rangga aja yang urus lobsternya. Ibu Ina dan Neng Nisa buat bumbu dan adonannya saja. Nah, tadi Bu. Campurkan daging yang sudah dihaluskan dengan tepung sagu dan juga bumbunya seperti garam dan lada. Dan aduk semua hingga tercampur rata. Tambahkan pula es batu agar bakso yang dihasilkan bertekstur kenyal. Langsung saja, adonan bakso yang sudah dibuat dibentuk aja menjadi bakso dan ditambahkan juga lobster di dalamnya. Abdi mah yakin ini mah bakalan raos pisan. Ngelihat belum jadi aja udah ngiler. Pisan, aduh. Terlalu fokus nih. Setelah kuah mendidih, masukkan ke dalam kuah yang sudah mendidih. Rebus hingga bakso matang sempurna. Burung ibu ini mah asaknya punya. Ah, kurang angkat lainnya, Bu. Asik, bakso lobsternya sudah matang nih. Tandanya siap untuk disantap. Emang paling pas makan dari hasil buruan sendiri ya. Bener gak Henry, Agus? Walah, ini mah makan satu juga udah kenyang. Bakso lobsternya gede pisan, apalagi bakso buatan sendiri. Rasa daging lobster yang gurih dan manis membuat olahan lobster selalu menjadi makanan favorit memang. Selain itu, perpaduan daging bakso, lobster, dan kuahnya sungguh pas. Meski kerap dianggap makanan yang tinggi kolesterol, lobster ternyata banyak manfaatnya loh. Karena jika dikonsumsi secara benar, lobster bisa menurunkan kadar kolesterol pada tubuh loh. Jadi ya meski mulut masih pingin ngunyah terus, juga harus sadar akan kesehatan ya. Ingat, secukupnya saja. Kalian pasti tahu nih, harga lobster zaman sekarang sabaraha, Kang? Pasti mahal. Mahal tuh kata si Akang juga yang suka nyariin lobster nih. Tapi jangan salah, zaman dulu lobster itu adalah makanan menengah ke bawah. Selain makanan menengah ke bawah dan harganya sekarang mahal, ternyata lobster itu banyak khasiatnya. Salah satu untuk membantu menyembuhkan batu ginjal. Leres, Bu? Sehat berartinya. Tuang deh nama meh sehat, meh seger. Selesai mengolah dan menikmati lobster, Abdi dan Neng Nisa mau mengambil tahu khas Sindangkerta untuk diolah menjadi masakan khas Tasik yang lain. Penasaran? Terus ikuti Rangga ya. Assalamualaikum, Mang. Cenah teh aya titipan tahunya nanya. Oh,
Kalau di mama, mana? Nu ieu. Oh, nu ieu, mana wit nu ieu. Ya, tahu Sindangkerta memang terkenal beda. Rasanya yang unik dan bentuknya yang lebih kecil membuat tahu Sindangkerta banyak diminati masyarakat, khususnya Tasikmalaya. Warna kuningnya dihasilkan dari tumbukan kunir, membuat rasa tahu Sindangkerta semakin nikmat. Iya Pak ya. Pak turun pisan, Kang, hayu Kang, dipayun. Pepes tahu Sindangkerta, itu dia yang mau saya buat bareng Ibu Mila dan Neng Ica. Hayu enak orang naon masak. Abi ngarenos ieu nya. Sok Neng upasan eta berartinya. Ini dia bumbu rempah khas Indonesia yang bisa membuat masakan semakin nikmat. Kita bagi tugas supaya masakan cepat selesai ya. Abdi menghaluskan bumbu. Ibu Mila dan Neng Nisa menyiapkan bahan pelengkap lainnya. Oh ya, pepes merupakan salah satu makanan tradisional khas Indonesia yang sangat populer. Asal-usul pepes dipercaya berasal dari tanah Pasundan, yang pada awalnya masyarakat Sunda menamai hidangan yang dibungkus daun pisang ini dengan sebutan pais. Tak ada yang tahu pastinya kapan pepes mulai dikenal. Namun dilihat dari cara pembuatannya yang sederhana, bisa dipastikan kalau pepes sudah ada sejak zaman nenek moyang. Lebih tua pepes kalau begitu daripada Rangga. Pindahkan tahu yang sudah dihaluskan ke loyang, lalu campurkan dengan bahan-bahan irisan dan juga jamur. Kasih garam secukupnya, lalu masukkan telur. Bungkus adonan menggunakan daun pisang. Daun pisang sendiri dapat menambah selera makan karena memiliki kandungan lilin yang menguap saat bahan makanan diletakkan. Nah, kandungan lilin inilah yang membuat makanan menjadi semakin enak. Selain itu, daun pisang menjadi bahan food grade yang mengandung polifenol, sehingga baik sebagai antioksidan yang mampu mencegah kanker, penyakit jantung, hingga Alzheimer. Bu, simpen Bu, sok langsung simpen. Atau sadayana teh. Hayu Neng atuh urang lebatkeun nya Neng. Ayo. Sok pantosan Neng. Neng palih dieu. Rebus pepes sekitar 30 menit. Nah, selain membuat masakan lebih enak, proses memasak makanan dengan cara dikukus juga ternyata lebih menyehatkan. Karena metode kukus akan menjaga nilai vitamin, mineral, antioksidan, dan juga zat alami masakan yang tak bisa didapatkan jika mengolahnya dengan cara digoreng. Setelah 30 menit, pepes tahu jamurnya pun sudah jadi dan siap untuk disajikan. Ini dia nih, pepes tahu Sindangkerta lah. Kurang rasanya, kurang sama nasi. Sini Bu. Ini di sini takut kena air ya. Di sini aja. Kamu megangin? Ya. Boleh. Minta tuh ya. Iya, silakan. Benar ini. Benar-benar kelewatan enak ini. Tapi tak hanya enak, pepes yang berbahan dasar tahu ini juga baik untuk kesehatan jika dimasak dan dikonsumsi dengan benar. Selain sebagai sumber protein, tahu juga mengandung beragam nutrisi seperti karbohidrat, serat, dan juga lemak yang baik untuk mengontrol gula darah, meningkatkan kekuatan tulang, dan baik juga dalam memelihara fungsi otak. Ayo Bu Mila, Neng Nisa, tambah lagi!
Kali ini Abdi bersama Neng Gina mau cari pohon gebang nih anak negeri. Ada yang tahu pohonnya seperti apa? Yuklah ikuti Rangga dan Neng Gina. Nanti juga pasti tahu. Asik, kapan lagi bisa boncengin Neng Gina? Bapak menang, aduh, kakak menang deui nih, mah. Ari bapak balik ke mana atuh ieu teh? Ini anak daun. Tinggal si Neng, teh kumaha naon, Neng? Terus nya tinggal si Neng tuh. Motorna. Oh, motorna, aduh. Salah. Bapak, bari milari naon bapak teh? Daun dia gebang. Oh, daun gebang. Atuh, tos we Neng parkir di dieu tuh. Aya gini si bapana gini. Kakak nyari rahayu Neng ah. Ari bapak bade ka mana? Abi teh kan ti ditu. Bapak ninggalna ka ditu di jorok teh ah. Badanya anak dia. Naon? Daun, itu daun gebang, Daun gebang. Kanggo naon, Pak? Kanggo tas. Kanggo tas. Sapertos gitu, Pak. Nuhun itu. Wah, Tas, bener iya. saya tuh. Kok Abi bantosan itu sama si Neng nya. Mangga, Bantosan. Ayo, Pak, ayo, Pak. Ayo, Pak, paling mana paling ditu? Ayo, Pak. Ini dia anak negeri yang namanya pohon gebang. Yuklah langsung saja kita bantu Wak Odoy. Mana, Pak? Ini nih. Oh, iya. Iya. Oh. Ini Siga daun pandannya, Pak, ieu mah nya. gebang, Tapi gebah ya teh. gebang. Bang. Nang di alam. Mana, Pak? Padokna. Oh. Penamaan pohon gebang sendiri diambil dari daerah asalnya, yaitu Dusun Gebang, Widomartani, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Makanya dinamakan pohon gebang. Tenurut dah tingali jadi we cek si bapak bersihan heula tuh jadi we katojos. Sok atuh. Iya, Bener tepat hati kolot mah nyapanya. Nuhun tuh. Pohon gebang beberapa tahun terakhir ini bisa dikatakan sebagai aset budaya. Gimana tidak, keberadaan pohon yang termasuk dalam palem-paleman ini sudah sangat langka. Makanya sesuai instruksi dari Wak Odoy, saat memanen pelepah dan daun gebang tidak boleh memangkas tunasnya agar bisa tumbuh sebagai daun baru. Nah, kalian udah pasti tahu nih, sekeliling Rangga ini, sekeliling saya ini pasti banyak tas-tas unik nih. Ini namanya tas endong, terbuatnya dari gedang, gebang, daun gebang. Ini kan sekarang prosesnya yang pertama saya lagi nyebet untuk mengambil talinya. Jadi si talinya itu ada di dalam batang ini, nyapanya? Ya. Batang gebang. Tugas Abdi membuat tali. Setelah dibagi menjadi beberapa bagian, batang gebang ini masih harus dipukul-pukul terlebih dahulu agar teksturnya menjadi lemas. Jadi mudah untuk dibentuk. Daun gebang yang sudah kita panen tadi masih harus dijemur terlebih dahulu selama 1 hingga 2 hari. Tenang, Wak Odoy sudah menyiapkan daun gebang kering untuk segera bisa dibuat menjadi berbagai macam bentuk tas yang sangat unik. Bagian keras dan lembut pada daun gebang ini harus dipilih dan diproses dengan baik. Itu sih tugasnya Neng Gina. Semangat ya Neng! Daun gebang kering yang sudah dipisahkan dari tulang atau lidinya kemudian dianyam. Nah, proses inilah yang membutuhkan ketelitian dan ketelatenan luar biasa anak negeri. Kata Wak Odoy, setelah menggeluti profesi sebagai pengrajin tas gebang ini, dalam sehari Wak Odoy bisa membuat 5 hingga 7 tas gebang dengan teknik anyaman yang sangat baik dan rapi. Sering dipandang sebelah mata, nyatanya daun gebang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi dan berhasil menembus pasar internasional. Dengan harga per satu tasnya yang bervariasi tergantung besar kecil ukuran tas dan tingkat kerumitannya, mulai dari 75.000 hingga ratusan ribu rupiah.